Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. NIM saya 23060111015. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman materi mata kuliah jaringan komputer pertemuan 1 sampai 7. Oke, bisa dimulai. Yang pertama adalah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer seperti komputer desktop, smartphone, atau server sehingga mereka dapat saling berkomunikasi dan berbagi data, sumber daya, dan layanan. Selanjutnya adalah sejarah pengantar jaringan komputer. Pada tahun 1960-an, jaringan komputer dikembangkan oleh DARPA, bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, untuk berbagi sumber daya komputer dan mempercepat penelitian. Di sini ada beberapa tokoh penting dari sejarah jaringan komputer. Yang pertama adalah Leonard Gannick-Robb yang mengembangkan teori komunikasi paket yang merupakan dasar dari transmisi data di internet. Yang kedua, Vinton Gray-Garb, salah satu perancang protokol TCP/IP yang menjadi standar komunikasi di internet. Yang ketiga ada Robert Woodcopple, menciptakan Ethernet, teknologi jaringan lokal atau LAN yang banyak digunakan saat ini. Yang keempat ada Radia Perlman yang menemukan Spanning Tree Protocol atau STP yang sangat penting dalam manajemen jaringan. Oke, berikutnya konsep dasar komunikasi data. Komunikasi dasar itu sistem komunikasi data melibatkan pengirim informasi, penerima, alat, dan media komunikasi serta informasi yang dikirimkan. Kedua, mode komunikasi peer-to-peer atau P2P, yaitu berhubungan dua komputer langsung tanpa server menggunakan LAN card dan kabel. Contoh mudahnya yaitu saat kita perumpamaannya adalah berbicara berbicara antar dua orang, yaitu ada orang yang memberikan informasi dan ada orang yang menerima informasi. Contohnya kalau itu seperti itu. Selanjutnya topologi jaringan. Topologi jaringan yaitu ada beberapa, yaitu point to point yang menghubungkan dua perangkat secara langsung dengan kabel crossover, seperti hubungan antara satu komputer ke komputer lain. Yang kedua ada bus, yaitu semua perangkat terhubung melalui satu kabel utama coaxial, namun rentan terhadap data collision jika lebih dari satu perangkat mengirim data bersama. Yang ini artinya adalah bisa memungkinkan terjadinya deadlock juga atau pertabrakan transmisi data. Yang ketiga, ring, menggunakan topologi lingkaran di mana data mengalir satu arah menggunakan token untuk mengatur giliran pengiriman. Selanjutnya ada star, perangkat terhubung ke satu pusat hub atau switch sehingga jika perangkat rusak jaringan tersebut tetap berfungsi. Yang ketiga selanjutnya ada
3. Kombinasi dari star dan bus dengan backbone untuk menghubungkan beberapa jaringan. Selanjutnya ada mesh. Setiap perangkat terhubung ke perangkat lainnya. Pastikan jaringan tetap berjalan meskipun ada perangkat yang gagal. Selanjutnya, protokol jaringan komputer. Yang pertama, blocking dasar yaitu TCP, memastikan data sampai dengan benar melalui koreksi kesalahan. Yang kedua, ada UDP, cepat namun tidak reliable, digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti streaming. Yang ketiga ada ICMP, digunakan untuk memeriksa konektivitas jaringan dan mengukur waktu pengiriman atau latency, yaitu gap antara jaringan dan waktu. Yang kedua ada protokol aplikasi. Yang pertama ada DNS, mengubah nama domain menjadi alamat IP untuk memudahkan akses ke website. Yang ketiga ada HTTP atau HTTPS, protokol yang digunakan untuk mengakses situs web. Perbedaan antara HTTP dan HTTPS adalah security-nya. Jika web tersebut memiliki domain HTTPS, maka web tersebut memiliki security yang lebih baik ketimbang yang menggunakan domain HTTP. Yang selanjutnya ada FTP, digunakan untuk mentransfer file antar komputer. Selanjutnya ada IC model. Dari yang paling atas, yaitu layer paling atas ada application layer. Yang kedua ada presentation layer. Yang seterusnya ada session layer. Selanjutnya ada transport layer. Yang selanjutnya ada network layer. Selanjutnya ada data link layer. Yang terakhir ada physical layer. Selanjutnya ada TCP IP layer. Yang pertama ada network interface layer. Berinteraksi dengan perangkat keras jaringan seperti kartu jaringan dan switch. Bertanggung jawab untuk penyelamatan dan routing paket data. Transport layer yaitu menyediakan layanan komunikasi antar aplikasi dengan menangani pengiriman dan koreksi kesalahan. Application layer berhubungan dengan aplikasi jaringan seperti email atau web browsing. Selanjutnya ada perangkat jaringan komputer. Yang pertama ada hub. Hub yaitu mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung dengannya tanpa mengarahkan ke perangkat tertentu, karena itu hub lebih lambat dan kurang efisien. Yang berikutnya ada switch, itu menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN dan mengelola lalu lintas data dalamnya. Switch mengirimkan data langsung ke perangkat tujuan, bukan ke semua perangkat jaringan. Maksudnya adalah switch ini mengirimkan data langsung ke tujuan, yaitu langsung ke komputer yang dituju, bukan melewati semua komputer. Kalau hub mengarahkan ke semua komputer, itu mungkin rahasia router. Tanggung jawab untuk menghubungkan berbagai jaringan, baik dalam jaringan lokal atau LAN maupun
antara LAN dan internet. Router menampilkan jalan terbaik untuk data menuju tujuannya. Contoh router adalah biasanya WiFi. WiFi router ini. Selanjutnya ada modem. Modem mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, sehingga data dapat ditransmisikan melalui saluran telepon. Kabel modem diperlukan untuk menghubungkan internet melalui jaringan telepon atau kabel. Selanjutnya ada access point, digunakan dalam jaringan kabel WiFi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal tanpa kabel. Access point berfungsi sebagai titik akses yang mengelola perangkat WiFi. Ini ada network firewall, perangkat keamanan yang memonitor dan mengontrol lalu lintas, baik perangkat lunak maupun perangkat keras firewall, melalui jaringan dari ancaman eksternal dengan mengizinkan atau memblokir lalu lintas berdasarkan aturan yang ditetapkan. Selanjutnya network by size. Yang pertama ada PAN, yaitu Personal Access Internet, yaitu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi di dalam ruangan yang terbatas seperti smartphone atau perangkat wearable lainnya. Yang kedua adalah LAN, jaringan menghubungkan perangkat dalam satu area geografis yang terbatas. Contohnya adalah server, atau mungkin contohnya adalah komputer yang ada di lab yang terhubung satu sama lain, atau mungkin bisa juga internet yang ada di satu fakultas, yaitu web LAN. Yang selanjutnya ada MAN, yaitu Manufacturer Access Internet. Jaringan ini berhubungan berbagai LAN di wilayah geografis yang luas. Contohnya ada satu gedung fakultas dengan antar gedung fakultas lain yang berada di geografi WIN. Gitu. Selanjutnya ada WAN, Wide Access Network. WAN menghubungkan jaringan di berbagai lokasi geografis yang jauh. Internet adalah contoh WAN terbesar yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Contohnya yaitu internet yang ada di seluruh dunia ini. Itu adalah contoh dari WAN. Selanjutnya ada media transportasi jaringan komputer, yaitu terbagi menjadi dua. Ada guided media dan unguided media, media terpadu, media tidak terpadu. Guided media adalah jenis media transmisi di mana sinyal data transmisi melalui jalur fisik tempat arah, atau bisa disebut wired atau menggunakan kabel. Selanjutnya ada unguided media atau media tidak terpadu. Unguided media ini juga bisa disebut wireless media, yaitu adalah media transmisi di mana data dikirim melalui gelombang elektromagnetik di udara tanpa jalur fisik tertentu. Selanjutnya contoh guided media atau media terpadu, atau juga bisa disebut wired atau menggunakan kabel. Yang pertama ada kabel twisted pair. Kabel ini dibentuk dari satu pasang kabel tembaga yang dibentuk dengan cara dipelintir untuk mengurangi intervensi elektromagnetik. Yang kedua ada coaxial. Kabel ini terdiri dari inti tembaga yang dikelilingi oleh lapisan isolasi dan selubung. Kabel ini sejenis dengan
tahan noise dibandingkan kabel UDP dan STP, serta dapat melakukan transmisi data dalam jarak yang jauh. Selanjutnya ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini menggunakan serat kaca atau plastik agar mampu mengirimkan sinyal cahaya. Kabel ini juga menawarkan kecepatan transmisi yang sangat tinggi dan kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Contoh dari kabel ini adalah WiFi. WiFi sekarang rata-rata menggunakan kabel fiber optik. Difungsikan untuk menambah kecepatan dan mengurangi latensi yang ada. Selanjutnya ada unguided media atau media tidak terpadu atau juga wireless. Yang pertama ada gelombang radio. Gelombang radio atau radio wave digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti jaringan WiFi, jaringan radio, dan siaran TV. Jaringan WiFi ini termasuk gelombang radio, yaitu satu router itu menyala dan terhubung kabel LAN yang menyebarkan jaringan WiFi tersebut. Selanjutnya ada microwave. Microwave digunakan untuk transmisi jarak jauh seperti koneksi satelit atau komunikasi point to point. Koneksi satelit ini sedang naik, yaitu lupa saya. Itu saja. Itu infrared atau IR. Digunakan dalam perangkat jarak dekat seperti remote control, transfer data jarak dekat antar perangkat elektronik. Contohnya yaitu remote AC, remote TV, seperti itu. Ini ada layer, yaitu recap dari media transmisi jaringan komputer tadi. Selanjutnya ada praktik kabel UDP. Praktik ini sudah dilaksanakan kemarin pada hari Selasa 12 Oktober, yaitu pertama menggunakan bahan kabel UDP, lalu konektor RJ45, clamping tool, LAN tester, dan tang pemotong. Selanjutnya ada standar warna, yaitu urutan warna itu ada T568A, itu putih hijau, putih orange, putih biru, orange, putih coklat. Yang kedua ada T568B, itu putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat. Selanjutnya ada jenis kabel, yaitu straight throw. Kedua ujung kabel menggunakan susunan yang sama. Contohnya yaitu saat menggunakan T56, ujung kanan menggunakan T568A, yang ujung outputnya juga menggunakan T568A. Yang kedua ada crossover, yaitu satu ujung menggunakan T568A, yang ujung lain menggunakan T568B. Digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis, yaitu PC ke PC.
Yang pertama, langkah-langkah untuk praktik transmisi kabel UTP, yaitu pertama kupas bagian putih-putihnya. Saya mencontohkan dengan sederhana karena tidak memiliki contoh kabelnya. Yang pertama, potong kabel luarnya hingga keluar serat-serat kabel kecil. Lalu ratakan ujung kabelnya, lalu ditata ingin menggunakan urutan kabel yang mana. Bisa menggunakan T568A atau T568B, atau menggunakan kedua-duanya, yaitu menggunakan teknik crossover. Lalu masukkan RC connector. Lalu setelah mengurutkan kabel, yaitu kabel disusun rapi, lalu masukkan kabel ke RC45, lalu cramping menggunakan cramping tool. Selanjutnya, ini adalah hasil cramping tool saya, lalu tes menggunakan pan tester. Pastikan hasil setelah di cramping tool ini tidak copot atau tidak copot, ditarik sedikit, pastikan kuat. Lalu tes menggunakan pan tester. Jika semua lampunya berkedip bersamaan, maka kedua kabel tersebut terhubung atau sukses. Oke. Mungkin sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.